Kalau hakim konstitusi itu sebetulnya tidak beda banyak dengan akademisi. Karena di sini pekerjaannya bukan mengadili orang, tapi mengadili norma. Itu yang hampir sama. Tetapi tanggung jawabnya memang lebih besar jadi hakim. Demokrasi di Indonesia ternyata sangat patuh menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang luar biasa. Sehingga saya juga merasa bersyukur. Hakim MK itu pengawasnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Langsung ya? Langsung. Pemirsa, rakyat Indonesia akan memilih wakilnya pada tahun 2019 mendatang, serta dihadapkan pada pilkada serentak di tahun 2018 ini. Lalu bagaimana Mahkamah Konstitusi mempersiapkan diri menghadapi suasana tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Dr. Arief Hidayat, SHMS, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Profesor Dr. Arief Hidayat SHMS tidak pernah berpikir untuk menjadi salah satu hakim konstitusi, apalagi menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Sejak kecil, Arief Budiman hanya memiliki satu cita-cita, yaitu menjadi seorang pengajar atau guru. Arief Hidayat lahir di Semarang pada 3 Februari 1956. Sepanjang karirnya, Arief Hidayat mengabdikan dirinya di dunia pendidikan dengan tujuan untuk mencerdaskan generasi muda Indonesia. Mantan guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang ini memperoleh hampir seluruh gelar akademis sejak sekolah dasar hingga doktor di Semarang. Selain Surabaya, tempat Arief Hidayat menyelesaikan studi S2 Universitas Erlangga. Arief Hidayat terpilih sebagai Hakim Konstitusi pada tanggal 4 Maret 2013. Kemudian, pada tanggal 1 April 2013, resmi dilantik oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden ketika itu, dan pada 14 Januari 2015 dilantik menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Arief Hidayat kembali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2017-2020 setelah 9 hakim konstitusi memilihnya secara aklamasi pada 14 Juli 2017 dalam rapat pleno yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Pada 6 Desember 2017 lalu, DPR telah meluluskan Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi setelah melalui fit and proper test yang dilakukan Komisi 3 DPR. Jabatan strategis yang diembannya saat ini sangat rawan dengan tindak pidana korupsi. Sebagai seorang Hakim Konstitusi sekaligus Ketua MK, Arief Hidayat dituntut bisa menjauh dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam lubang yang sama seperti Patrialis Akbar dan Akil Mokhtar selaku hakim dan ketua MK yang ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Ruang saya. Baik. Ini tempat duduk, tempat kerja saya sehari-hari sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Iya, dengan PR-nya banyak ya Pak ya, tugasnya. Iya, ini banyak berkas. Kebetulan ini berkas yang baru-baru, tapi bukan rahasia. Kalau rahasia tidak ditempatkan tidak mungkin di sini ya. Tapi ditempatkan di satu tempat yang aman, terkunci. Oke. Jadi hampir sehari-hari mungkin dihabiskan di sini kalau tidak ada sidang begitu ya, Iya. Pak Arief? Ya, sehari-hari saya di sini. Kemudian kalau ada jadwal sidang, 15 menit sebelum sidang kita sudah turun ke ruang tunggu di sidang. Kebetulan pada awal Januari ini nanti persidangan akan dimulai 8 Januari. Ya. Sudah mulai sibuk ya. Meskipun begitu, begitu masuk setelah jeda akhir tahun, kita sebetulnya tidak sidang tapi juga bekerja. Karena kita harus menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pembuatan legal opinion dan draft putusan yang harus segera kita selesaikan. Berapa lama sih Pak biasanya kalau untuk persiapan sidang? Ini tergantung kasus-kasusnya juga mungkin ya Pak ya? Iya, tergantung kasus. Tapi rata-rata? Jadi sekarang rata-rata satu permohonan pengujian undang-undang bisa kita selesaikan 5
bulan lebih sedikit. Gitu, ya. Yang lebih bagus atau lebih cepat daripada tahun sebelumnya yang 7 bulan. Yang lebih cepat lagi dari 2 tahun yang lalu. Jadi sekarang kita bisa lebih cepat. Di tahun 2017 ini kita bisa mampu menyelesaikan seluruh perkara yang ada di tahun 2016. Malah perkara-perkara tahun 2017 itu sudah sekitar 40% sudah kita selesaikan. Jadi sekarang yang ada adalah perkara-perkara yang ongoing. Artinya perkara yang masuk pada akhir tahun 2017 kemarin. Yang otomatis kita selesaikan pada tahun 2018. Gitu. Baik. Jadinya kalau bisa dikatakan jam kerjanya ini nggak mungkin office hour dong ya Pak ya? 9 to 5 ya Pak ya? Jadi kita itu meskipun di rumah kita juga kerja kan? Kerjanya membaca buku, menyiapkan putusan, menyiapkan legal opinion. Jadi itu kerja kita. Jadi hampir 24 jam bisa dikatakan seperti itu. 24 jam sih, karena masih ada istirahat, menunaikan ibadah itu kan masih ada. Tapi kita sebetulnya bekerjanya itu hampir sama dengan dosen sebetulnya. Cuman bedanya kalau dosen koreksi, makalah, koreksi, skripsi, disertasi. Kalau ini membaca putusan, membaca kasus-kasus, membaca pendapat ahli dan sebagainya. Jadi hampir sama. Tapi pernah bermimpi nggak sih? Karena kalau Bapak kan backgroundnya dari akademisi. Betul, begitu ya. Saya seorang guru besar di Fakultas Hukum Undip sebelum masuk di Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2013 saya terpilih melalui jalur DPR untuk menjadi hakim konstitusi. Pernah bermimpi menjadi hakim konstitusi ketika itu? Enggak pernah ada. Karena kan waktu saya sekolah, itu kan Mahkamah Konstitusi belum ada. Mahkamah Konstitusi baru ada kan tahun 2003, Agustus 2003 kan gitu. Nah, saya waktu itu hanya begini, ada guru saya, Profesor Satipto Raharjo, mengatakan begini, Arif, kalau jadi dosen, ambisi yang harus dicapai adalah jadi guru besar. Nah, itu jadi guru besar. Kemudian kalau mau jabatan tambahan ya jadi dekan. Saya pada tahun 2000 sudah mencapai juga ya. Saya jadi guru besar. Kemudian saya 2011 jadi dekan. 2007 saya jadi dekan. Selesai 2011. Setelah itu 2 tahun kemudian saya didorong ya. Yang mendorong saya siapa itu Prof. Jimli, kemudian Prof. Mahfud, juga termasuk Pak Janitri. Pak Janitri sekjen di sini, dan banyak teman-teman yang lain mendorong. Kan sudah di Undip sudah selesai, mau daftar ke hakim konstitusi. Karena saya diberitahu kalau hakim konstitusi itu sebetulnya tidak beda banyak dengan akademisi. Karena di sini pekerjaannya bukan mengadili orang, tapi mengadili norma. Itu yang hampir sama. Tetapi tanggung jawabnya memang lebih besar jadi hakim. Kalau hakim biasa malah mungkin dampaknya tidak sebesar kalau kita jadi hakim konstitusi. Karena yang diadili adalah norma. Norma itu berlaku secara nasional, berlaku untuk semua orang. Itu jadi itu lebih tanggung jawabnya lebih berat sebetulnya hakim konstitusi. Mungkin juga sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat nih pemirsa Jakarta TV juga hakim konstitusi itu sebenarnya apa sih begitu pekerjaan tadi berbeda dengan hakim yang biasanya begitu kan ya Prof, silakan. Kalau hakim biasa kan memutus pada kasus orang per orang, ya kan? Kalau pidana ya mengenai penjatuhan pidana pada seseorang. Kalau perdata juga masalah peperdataan orang per orang. Tapi kalau hakim konstitusi yang diadili adalah norma, terutama kan norma dalam pengujian undang-undang. Nah norma ini kan berlaku untuk semua orang. Kayak tanpa kecuali ya. Tanpa kecuali. Nah inilah yang sangat berat dan tanggung jawabnya begitu berat. Ya kemudian juga selain itu, misalnya memutus masalah-masalah, kita tahu bahwa hakim konstitusi atau Mahkamah Konstitusi disebut Constitutional Court. Ini peradilan politik. Nah, peradilan politik itu otomatis tekanannya lebih berat daripada yang biasa. Itu yang kita rasakan ya. Baik, nah ini Bapak menghadapinya seperti apa nih? Karena kan tekanan politiknya tinggi sebagai ketua juga, sebagai hakim konstitusi. Pasti tekanannya besar sekali. Saya merasa begini, kita yang pertama harus banyak menghindari kontak-kontak dengan pihak luar, menutup akses dari pihak luar. Tapi mungkin nggak itu Pak menutup akses? Bisa ya, bisa tidak. Meskipun terbatas bisa dilakukan. Oke, baik. Tapi tahan dulu Pak jawaban yang lebih lanjut lagi. Kita harus break dulu. Kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami.